saya itu gini, emang saya pengen membuktikan jiwa leadership saya itu di sini, dan kalau saya tidak di PSDM, saya tidak mengikuti organisasi ini. Kalau dibilang ya aslinya jiwa saya memang totalitas banget di HMPS Perbankan Syariah ya. Dan kenapa saya 1 tahun atau 1 periode ya, mungkin saya ingin lebih mengembangkan skill saya. Bukan berarti saya di HMPS nggak berkembang ya, tapi pengen lebih banget gitu loh, kayak pengen meningkat secara pesat gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, sobat Persatap. Kita di sini melanjutkan episode Persatap, yaitu dengan saya Anis Nadia Wadatana selaku host di Persatap kali ini. Dan kali ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu dari Dima Febi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, khususnya itu di program studi perbankan syariah ya, yaitu duta berbakat yang namanya itu Kak Afas. Halo Kak Afas. Halo. Oke, di sini kan Kak Afas kan sebagai duta nih, duta berbakat. Tentunya itu apa sih duta berbakat itu dan apa proyeknya, bisa dijelaskan kepada Kak Afas? Jika kita membicarakan tentang duta ya, duta itu sebagai garda terdepan atau bisa disebut dengan orang yang mahasiswa atau mahasiswi yang mewakili atau menyalurkan dan menjadi jembatan bagi instansi ataupun fakultas untuk menyalurkan dan membranding fakultas atau instansi tersebut. Dan apa tadi? Proyek Proyek. di duta itu. Proyek duta. Mungkin Maksudnya ya. itu ya Kak, di duta berbakat. Kalau kemarin itu duta itu ada proyek yang namanya Dema Mengajar. Ya, nah di situ kita itu mengajar di SMK 1 Kudus ya. Dan kemarin saya dapat itu saya pilih tema untuk mengajar itu tentang ekonomi dan keuangan ya. Karena saya tahu sedikit lah tentang itu. Jadi saya pilih materi itu. Nah kan itu Kak Afas kan tadinya itu kan di jenjang masuk di sini kan 2024. Ya. Nah itu dari semester 1 sampai sekarang itu Kak Afas sebelum di duta itu mengikuti organisasi apa saja sih? Yang di kampus? Ya di kampus. Kalau di kampus saya yang dari internal dulu nih Kak. di internal. Kalau di internal itu pertama ya pasti HMPS Perbankan Syariah. Saya mengikuti HMPS itu sejak maba ya. Berarti 1 periode ya Kak? Dari 1 periode. Saya di situ sebagai di divisi PSDM, pengembangan sumber daya manusia. Yang kalau di internalnya ada nggak mengikuti? Dan juga saya mengikuti Kopma, tahu Kopma, Koperasi Ya, Mahasiswa, mahasiswa. dan juga mengikuti UKM Bela Diri. Kalau UKM Bela Diri saya selaku di divisi Medinfo. Ya. Oke. Kalau Kopma masih anggota. Nah kalau kan dulunya itu pas waktu SMA itu Kak Afas mengikuti organisasi apa enggak sih? Ya, kalau organisasi, jadi secara gini. Sejak dulu itu saya aslinya sama sekali nggak tertarik sama organisasi ya. Iya. Mungkin baru-baru MTS lah. MTS itu saya mengikuti pramuka, dan kenapa saya tertarik karena itu hal kayak dipaksa gitu loh Mbak. Jadi di pramuka kalau tidak mengikuti pramuka itu kayak nilainya berkurang atau gimana gitu. Berarti kayak wajib gitu ya? Ya wajib. Terus mulai beranjak SMA ya, SMA kelas 10. Kelas 10 itu saya coba-coba lah mengikuti OSIS ya kan.
Itu Jadi apa Kak, di divisi apa OSIS? kalau di OSIS itu kalau periode pertama itu saya di departemen kreativitas. Jadi departemen kreativitas, terus periode kedua karena mungkin saya orangnya aktif ya kan di organisasi, jadi terus saya terpilih menjadi ketua satu. Jadi ketua OSIS, terus di bawahnya itu ada ketua satu, terus ketua dua. Ketua OSIS. Itu di OSIS itu berapa periode? Oh, kalau di OSIS itu 2 periode. Dan di samping itu saya mengikuti pramuka ya, ambalan Hasan Hasan Al Basri. Ya, di sana saya berproses dan saya membuktikan bahwa organisasi itu menurut saya sangat berpengaruh bagi diri saya sendiri. Dan di pramuka itu saya yang periode pertama itu menjadi anggota, dan saya orangnya kan juga emang suka aktif gitu di organisasi. Jadi di sana itu saya membuktikan lah bahwa diri saya itu bisa, kalau bisa terus. Dan di sana itu yang bikin semangat ya kan, dulu di OSIS di pramuka itu kan saya kenal itu ya kenal cewek lah Mbak. Oh, oke. Jadi penyemangat gitu. Jadi di sana itu saya kalau ada dia itu suka gitu. Jadi aku itu aktif terus gitu pokoknya. Terus setelah aktif gitu dan saya dipercayai amanah menjadi Pradana Ambalan Hasan Al Basri, karena dengan menurut potensi saya dan kemampuan leadership saya ya mungkin yang cukup, ya saya nggak sombong, ya mungkin ya netral lah, nggak bagus lah, ya netral. Terus kan sekarang kan posisinya Kak Afas tuh di mahasiswa ya. Ya. Kenapa sih Kak Afas itu tertarik di dalam, kan kalau kuliah kan pasti kan tugasnya banyak. Kan Kak Afas tuh ikuti organisasi kayak Dema gitu. Nah, Dema sama Duta tadi. Nah, pasti kan ada rapat kayak mahasiswa kura-kura lah, kuliah rapat. Kenapa sih Kak Afas tuh tertarik banget di dalam organisasi tersebut? Ya mungkin kalau dibilang tertarik sama organisasi ya emang dari dulu itu jiwa saya itu organisasi gitu. Bahkan saya kuliah itu karena organisasi. Jadi menurut saya kuliah itu privilege yang dimana kita itu harus memanfaatkan hal itu. Jadi dari dulu dari SMA itu saya emang basicnya itu di organisasi. Jadi kalau prinsip saya itu gini, jika saya kuliah di organisasi, mending saya nggak kuliah. Bagus. Karena jiwa saya itu totalitas banget gitu ke organisasi. Terus kalau Kak Afas nih menghadapi, misalkan pasti kan ada rapat mendadak, sama kayak rapat tersebut itu, sedangkan di kuliah itu Kak Afas ada tugas, gimana sih, kan pasti kan tabrakan ya acara tersebut, pasti kan sering lah. Nah, gimana sih Kak Afas itu membagi waktunya? Terkait membagi waktu ya mungkin dari mungkin sekolah dulu ya. Dari sekolah itu saya sekolah organisasi, jadi organisasinya OSIS sama pramuka sama lagi Ibnu ya yang di ekstra, terus sama saya kerja. Itu gimana coba baginya? Pasti sangat susah sekali ya. Jadi saya dulu itu sekolah itu dari jam 6:30 sampai 1:30. Setelah itu di samping itu saya bekerja jam 2, setengah 3 lah. Setengah 3 saya kerja, maghrib saya pulang. Terus ya udah belajar gitu. Nah, di samping itu juga ikut silat ya. Dulu kan waktu sekolah itu saya kan mengikuti silat juga kan. Sorenya itu kadang saya bekerja, kadang juga saya mengikuti silat. Jadi saya mengikuti silat itu di UIN nanti di sini. Ya dulu kan masih IAIN ya. Dan sekarang mungkin sudah UIN. Jadi ya, baru sekarang ya Kak. Sorenya itu saya jadi sekolah, pulangnya itu langsung berangkat latihan, kadang kerja. Itu menurut saya susah banget sih kalau membagi waktu. Jadi saya
latihan pencak silat PSHT ya, dari habis asar sampai pulangnya mungkin maghrib atau enggak biasanya jam 9 malam. Nah karena dan beranjak kuliah, terus cara membagi waktunya ya. Ya, cara membagi waktunya itu Kalau- pasti kan acaranya pada tabrak-tabrakan gitu kan. Ya, betul. Mungkin semester kemarin itu banyak yang tabrakan. Soalnya banyak mata kuliah itu yang shiftnya banyak. Pokoknya jadwalnya itu sore gitu loh. Jadi Itu di semester 3 Kak. ya semester 3 kemarin Pak, ini aku kuliah juga butuh uang saku dan aku organisasi juga butuh uang saku. Ini aku pilih kuliah apa pilih kerja? Iya. Aku itu bingung banget. Ya kadang ya pasti tetap saya prioritaskan kuliah saya dong. Dan di samping di sela-sela waktu yang kosong itu sorenya itu ya saya manfaatkan untuk kerja. Soalnya juga buat uang saku kan. Ya mana mungkin kita kuliah tanpa uang saku, pasti nggak mungkin kan. Iya. Dan organisasi juga ya butuh uang saku kan, jujur saja. Dan di samping itu juga saya kan sorenya kadang latihan. Berarti dari sekolah kelas 11 itu Berarti itu dari kelas 11 sudah kerja. ya sudah Oh. kelas 10 malah kelas 10 sudah kerja 10 11 Itu 12 kalau boleh tahu kerjanya part time apa gimana? kerjanya itu sebentar aja kok, ya usaha sendiri lah Mbak. Oh. Jadi saya di samping sekolah juga merintis lah sedikit demi sedikit usaha saya kan, dan hingga mungkin sampai sekarang alhamdulillah masih bertahan ya. Dan kelas 11 itu saya kan mengikuti silat 11, 12 terus hingga kuliah ini, bahkan saya kuliah itu langsung maba ya. Maba itu mau ditawarin jadi ketua PSHT loh Mbak. Gara-gara Itu baru maba ya Kak, udah maba ditawarin menjadi kan ketua. belum saatnya kan Iya. maba. Soalnya kan maba kan masih mencari relasi-relasi di sekitaran kampus lah. Iya, aku itu baru maba, terus saya kasih amanah jadi ketua PSHT ya. Wah, saya masih maba loh Mas, saya gitu. Terus mungkin nantilah Mas. Kalau Tapi saya dari sudah Kak kenal. Afas sendiri itu sudah kayak pernah nggak sih di sekitar Kak Afas itu kayak pernah menjadi ketua di PSHT pengalamannya? Iya, saya kemarin terpilih menjadi ketua PSHT pada bulan kalau nggak salah Mei kemarin ya. 2025 kemarin itu Kak. Ya dari 2025 hingga sampai sekarang. Dan mungkin sebentar lagi mau selesai lah. Tapi itu Kak Afas pernah nggak sih kayak membagi waktu kan nggak bisa, terus frustasi gitu loh Frustasi. menghadapi waktu kan, waktunya kan pada tabrakan-tabrakan kan pasti. Ya kalau waktu tabrakan ya sering sih malah. Tapi Kak Afas itu menghadapi dengan frustasi apa gimana menghadapinya? Ya kadang frustasi itu kadang itu bingung. Contoh katakanlah itu gini, waktu sekolah juga itu bingung. Wah, di PSHT itu ada kenaikan. Besoknya contoh ada kenaikan Angkat. dan di waktu yang sama itu di OSIS itu kan juga ada rapat sama wakil kesiswaan sama kepala sekolah. Wah, ini aku pilih yang mana? Kira-kira yang penting mana ya? Ya sudahlah, saya pentingkan apa yang menurut saya itu tanggung jawab saya gitu loh. Iya. Jadi ya sudah, saya mengikuti rapat tersebut, rapat dengan ketua sekolah kan, masa saya nggak menghargai kan? Iya. Ya tetap saya sampaikan dulu kenaikan satu tingkatnya, dan mungkin saya lebih mentingkan rapatnya sih. Dan terkait membagi waktu juga sering frustasi sih. Soalnya di kuliah juga kadang itu kuliah sama kerja gitu loh, dan organisasi. Dan kemarin juga saya kan dikasih amanah ya menjadi ketua makrab. Ya kemarin makrabnya aku nih. Iya. Nah itu makrab itu pasti butuh persiapan yang panjang kan, nggak hanya
1 hari 2 hari kan pasti di belakang itu pasti ada persiapan lah. Wah itu gila sih, persiapannya itu gila banget. Kira-kira itu berapa lama Kak persiapannya untuk kontrak mungkin tersebut? 1 bulan sudah cukup, 1 bulan. Dan kadang itu kuliah, terus sorenya itu kerja, terus malamnya itu aku nyusul rapat. Jadi kerja kan pulang sore hampir maghrib ya. Terus saya kan mengadakan rapat tersebut mungkin jam 4-an atau jam 3 lah. Dan alhamdulillah di sana masih pada di sana kan. Dan saya langsung buru-buru nyusul gitu. Dan ya gitulah. Capek. Kesan dan pesan Kak Alfas untuk prodi perbankan syariah apa Kak? Kalau kesan ya, prodi perbankan saya menurut saya bagus sekali ya, karena mungkin saya di sini dilayani dengan baik gitu loh. Termasuk saya kan pas gitu loh, kayak wah ini termasuk saya penggemar Kaprodi Perbankan Syariah ya, yaitu Bapak Haris Faduhana ya, karena beliau juga aktivis banget kan, organisasi yang mungkin sangat bagus dan saya respect lah sama beliau. Tapi itu Kak Alfas kesini di prodi perbankan syariah itu untuk gimana ya? Dari Kak Alfas sendiri apa dari orang tua apa? Kalau terkait kuliah ya, saya awalnya memang nggak tertarik kuliah karena saya setelah SMA itu sudah bekerja kan dan mempunyai penghasilan sendiri yang lumayan lah ya. Dan dari sana itu orang tua saya itu negur, kamu masa nggak mau kuliah? Kamu kuliah saya biayain, terus kakak kamu aja kuliah semua, kenapa kamu enggak? Dan nanti kamu kalau tua menyesal loh, bilang gitu. Terus ya udah saya lakuin aja apa kata orang tua, karena ridhonya Allah itu tergantung orang tua kan. Kalau boleh tahu nih, Kak Alfas tuh masuk di UIN Sunan Kudus lewat jalur apa sih? Kalau saya jujur dari UM ya, karena dulu kan belum minat kuliah ya, jadi nggak daftar sepan. nggak daftar, jadi saya jalur UM kemarin ada biaya pendaftaran, terus ya udah daftar, saya tes di lab ya, di komputer ya gitu. Ya udah saya diterima di perbankan, dan pilihan pertama itu perbankan, pilihan kedua itu kalau nggak salah itu hukum syariah ya. Terus pilihan ketiga MBS, manajemen bisnis syariah ya. Gitu. Terus tadi kan dilanjut kesan dan pesannya untuk perbankan syariah. Untuk pesan untuk prodi perbankan syariah ya, tetap menjadi prodi yang unggul dan mencetak mahasiswa dan juga mahasiswi yang mempunyai akhlak yang bagus dan juga beretika dan membawa nama baik perbankan syariah di masyarakat dan menyalurkan ilmu tersebut di masyarakat gitu. Nah, kalau kesan dan pesannya untuk UIN Sunan Kudus nih Kak? Termasuk ini cepat loh Mbak, dari tahap STAIN, IAIN dan juga UIN ya, mungkin itu kenaikannya cukup pesat banget ya. Dan untuk pesan untuk UIN Sunan Kudus ya, tetaplah menjadi kampus yang diidolakan banyak orang gitu loh Mbak. Ya pesan saya emang pengen UIN Sunan Kudus itu mencetak mahasiswa dan juga mahasiswi yang beretika ya, karena backgroundnya itu kan
agama ya, yang pastinya agama tidak hanya dipelajari ya, tapi juga kita terapkan di masyarakat. Gitu. Nah, kalau Kak Afas kesini tuh kan tadi kuliahnya itu ada itu nggak kayak kepikiran di daerah lain selain di UIN sini? Kalau di daerah lain ya mungkin ada di UGM, tapi orang tua saya balik lagi di UMK. Oh, UMK. UGM sama UMK ya. Kemarin Kudus itu Kak? Iya, kemarin kan juga saya kan mengikuti programnya UMK itu 1 hari menjadi mahasiswa, yaitu teknik industri ya, karena saya minat di bidang itu dan saya coba mengikuti kan dari awal sampai akhir program tersebut dan saya kayak menjadi mahasiswa gitu loh, mahasiswa 1 hari terus wah ini kok tak lihat kok kayak rumit enggak? Oh, rumit. Kok kayak rumit banget ya? Kok kayak ribet gitu loh prodi ini. Ya udah saya urungkan aja dan saya mengikuti omongan orang tua saya ya. Kuliah aja di UIN Sunan Kudus sana. Dan saya emang dari MTS, MA itu kan backgroundnya emang agama gitu loh. Ya terus tulis aja di IAIN gitu. Ya udah saya kuliah di IAIN. Oke, selanjutnya tuh Kak, kan kemarin kan Kak Afas kan dapat divisi yang HMPS periode kemarin itu kan di divisi PSDM ya. Itu di PSDM tersebut itu prokerjanya itu tentang apa saja sih Kak? Sebenarnya kamu PSDM juga? Oh iya, saya sebenarnya itu di PSDM juga. Bagus. Prokerjanya PSDM ya? Iya. Prokerjanya PSDM itu Berat gak sih di PSDM itu Kak? PSDM ya. Saya kalau melihat PSDM itu dibilang berat ya berat, santai gitu. Santainya itu berpikir, nggak boleh enggak. Santainya itu berpikir. Ya, jadi program kerjanya itu yang pertama itu kan upgrading ya. Terus selain upgrading ada HUT juga kan, Ya, raya, terus apa? Baksos juga ya. Baksos. Terus makrab termasuk ya. Terus apalagi pokoknya yang mungkin yang besar kali ya, yang gimana caranya mengembangkan mahasiswa gitu loh intinya lah. Terus kayak di PSDM kan kita kan kayak menurut kalau orang nih kayak daftar pasti kan minatnya pada di PSDM. Padahal kan kayak aku kemarin waktu daftar kan aku juga minatnya di PSDM. Soalnya aku kepo dengan dunia PSDM itu apa sih, soalnya kan PSDM tersebut kan pengembangan sumber daya manusia. Kok pengembangan sih, apa sih isinya gitu kan, pasti aku kepo kan Kak. Ternyata kalau terjun aku mau ternyata dunia di PSDM itu kayak gini, emang sih asik. Tapi kalau dipikir ya Kak, di dunia PSDM itu kita itu berpikirnya wow, kita memegang event-event yang sangat besar-besar di kampus, sedangkan kalau di sekolah kan paling ya acaranya itu aja. Tapi kemarin yang daftar HMPS katanya rata-rata di PSDM ya daftarnya? Iya. Dan keterima berapa? Yang keterima dari PSDM itu sendiri itu ada 3 orang Kak. 3 orang. Kamu terus? Sama anak sama Taskia itu dari kelas C dan Syarifah Anin dari kelas A. Itu mereka juga itu kemarin kan yang acara kemarin itu ada Persyafair. Nah, dia itu juga berada di itulah apa ya, bagian si acara. Makanya dia minat banget di PSDM gitu. Pasti pengalaman kamu dan yang lain pasti banyak banget kan, hingga mungkin dari HMPS itu mempertimbangkan kalau kamu itu bagian dari PSDM, pasti kan begitu kan? Pasti ada poin plus tersendiri lah dari kamu sendiri atau dari anggota yang lain lah pasti. Terus kan PSDM kan jadi PSDM kan emang kan prokerjanya besar. Nah, waktu aku kemarin kenapa kamu pas di interview kenapa aku tuh pengen di PSDM nggak di yang lain, divisi lain gitu.
Terus aku jawab kan, emang sih aku dari maba dari sekolah itu kan kebanyakan di si acara, makanya kan aku daripada aku mulai dari nol, mending aku mau meningkatkan gitu. Jadi, sebenarnya menurut saya itu semua divisi ya itu menurut saya bagus semua, tergantung bagaimana kita itu di dalam situ gitu loh. Jadi organisasi itu semua itu menurut saya itu bagus karena tergantung kita itu dalamnya itu ngapain. Kita itu katakanlah aktifnya itu aktif ngapain gitu loh, kita bersuara apa enggak gitu loh. Jadi semua divisi itu menurut saya bagus dan mungkin kalau minat saya emang di divisi PSDM. Kenapa nih Kak Afas memilih di divisi PSDM? Karena PSDM nomor 1. Oke, karena PSDM Dan nomor 1. juga di Dema juga saya memilih PSDM. Dan kemarin juga pokoknya gini, aku kalau di interview ya, saya di interview. Kenapa kamu memilih PSDM? Terus jawabnya dari Kak Afas itu? Jawabnya saya itu gini. Emang saya pengen membuktikan jiwa leadership saya itu di sini dan kalau saya tidak di PSDM, saya tidak mengikuti organisasi ini. Nggak mau. Oke. Soalnya udah dari tahap yang sebelumnya itu udah di PSDM. Kenapa Kak Afas tidak memilih yang selain PSDM lah, kan kita dapat ilmu baru gitu. Pastinya pengen di bagian divisi Medinfo. Terus? Iya. Soalnya basic saya kan pernah mempelajari juga kan tentang konten-konten, mungkin YouTube juga saya kan punya. Pasti saya mungkin pengen mengembangkan skill saya di situ gitu loh. Jadi pengen menjadi kameramen yang baik seperti Kak Adit juga kan. Kak Adit. Oh iya, Kak Adit yang ada di HMS Perbatas Syariah itu kan. Aku jujur mengidolakan banget sih Kak Adit. Kak Adit yang mungkin membantu saya banget sih dari acara makrab juga kan dia kontribusi penuh. Iya, soalnya Medinfo kan kalau ada event-event pasti kan dia kan membantu semua divisi kan. Dan juga rekan saya juga bagus sih, bagus banget malah. Ketua MS kamu tahu nggak? Mas Khalid itu kan iya, dia Mas satu Khalid. divisi saya. Oh, di periode yang kemarin itu Mas Malik juga di PSDM. PSDM dong. Oh, oke. PSDM pasti mencetak orang-orang yang berkualitas lah. Kenapa Kak Afas nggak nerusin aja di MPS? Kenapa harus meningkat ke Dema? Kalau dibilang ya aslinya jiwa saya memang totalitas banget di HMPS Perbankan Syariah ya. Dan kenapa saya 1 tahun atau 1 periode ya mungkin saya ingin lebih mengembangkan skill saya. Bukan berarti saya di HMPS nggak berkembang ya, tapi pengen lebih banget gitu loh, kayak pengen meningkat secara pesat gitu loh, kayak pengen membentuk dari kecil ke yang tinggi gitu. ya. Terus habis ini mau rencana ke organisasi SEMA nggak nih? Mungkin kalau dari Kalau saya di SEMA kan 1 universitas, kalau di HMPS kan hanya 1 fakultas, dan di HMPS kan hanya 1 prodi. mungkin kalau dari saya tergantung situasi besok seperti mana. Mungkin bisa saja saya masih di Dema Fakultas dan bisa jadi juga naik lagi gitu ya di SEMA atau di mana kan, dan nggak di Dema atau SEMA aja yang kita bikin berkembang, tapi juga di UKM juga bisa berkembang banget emang. Kalau boleh tahu itu Kak Afas mengikuti UKM atau UKK selain silat dan kokma ada lagi nggak Kak? Silat dan kokma, ya itu emang dari bela diri dan apa ya, KMKK. Nggak ada, itu aja. Ya itu kalau kan biasanya kan kalau anak laki-laki nih biasanya tuh minat banget di bidang UKM olahraga. Emang Kak Afas nggak ikut di UKM tersebut? Terkait olahraga ya mungkin saya minat di bidang saya suka futsal aslinya, dan menurut saya itu lebih tertarik kayak KSPM ya. Mungkin di situ saya bisa mengembangkan dan tahu dikit-dikit tentang ilmu ekonomi kan, pasti kan di KSPM kan.
dan malah nggak jadi di sana. Kenapa nggak jadi di KSPM kan? Kan biasanya anak KSP, anak Kopma itu kayak satu gitu loh kak, sama anak Kopma itu satu sama kayak KSPM. Ya mungkin karena saya mungkin sudah mengikuti beberapa organisasi mungkin ya, karena terlalu banyak organisasi kan mungkin kita jadwalnya memang padat banget kan, karena sambil itu juga saya kan kerja kan, mungkin khawatirnya itu nggak bisa membagi waktu gitu loh, kayak takutnya ada yang dikorbankan jika saya dikasih amanah ini, khawatirnya itu saya tidak maksimal itu loh, kayak kalau diberi amanah. Kalau di duta apa berbakat fakultas itu prokerjanya kemungkinan berat nggak sih kak? Objek duta. Kalau dibilang berat ya berat, ya santai. Ya kita santai aja Kayak berpikir. PSDM, Iya, berat ya santai. Santainya itu dalam bidang berpikir. tapi menurut saya santai sih. Soalnya belum terlalu padat ya. Dan di Dema juga saya kebetulan dikasih amanah sebagai penanggung jawab di apa namanya, duta pemilihan duta itu loh, apa sih namanya, pokoknya itulah ya, kan setiap tahun pasti ada pergantian duta kan. Nah di situ ada pergantian duta kan di situ. Ketua HMPS tersendiri juga mengikuti duta kan? Iya, Kak? duta happy. Itu dia sebagai kan kalau Kak Afes itu kan duta berbakat. Nah kalau Kak Farid, oh ada satu lagi Kak kan itu sih sama wakilnya dari HMPS Mbak Lala itu loh, kan dia juga kan mengikuti duta. Oh iya, duta berbakat ya, sama. Oh, berarti satu divisi sama kakak? Iya, sama duta berbakat juga. Menurut saya duta itu dilihat tidak, yang pertama itu dilihat dari perilakunya menurut saya. Menurut saya itu dari tampilan dulu. Dari tampilan menurut saya ya, ini menurut saya dilihat dari penampilan dulu ya. Jika penampilannya itu bagus, rapi dan juga wangi, itu pasti orang itu tertarik untuk ngobrol. Dan terus dilihat dari etikanya dia itu bagaimana, apakah dia itu baik, sopan, dan ya dari inner beauty dan juga outer beauty, penilaian tersebut itu dari itu gitu loh. Itu kalau di duta itu kayak pemilihannya kok bisa Kak Afas tertarik di duta? Oh, Itu kenapa Kak karena Afas tertarik di duta? justru dulu itu begini, kakak saya itu pernah menantang saya, kamu itu kuliah itu harus jangan hanya organisasi aja, kamu itu harus bisa jadi duta gitu loh. Ya udah, saya membuktikan hal tersebut kan, bisa kan saya menjadi duta. Duta apa pokoknya duta gitu loh. Ya udah, saya ikuti kan, kebetulan ada duta, ya udah iseng daftar, malah sudah kan lolos 9 finalis itu kan, terus ya jadi duta berbakat. Pemilihan jadi duta tersendiri itu apa saja sih Kak? Kalau boleh tua? Gini loh, kan Sambil minum aja. oke. Prokerja dari duta sendiri, dari duta kan Kak Afas kan berada di duta berbakat ya. Itu prokerjanya apa saja? Proyek duta ya. Mungkin yang pertama itu tema mengajar, dan juga kemarin ada pembuatan video SPA, UM, terus PMB itu, Kak? iya PMB, mandiri juga, mandiri tapi belum. Dan mungkin kita itu menyalurkan aspirasi mahasiswa, dan itu kita salurkan kepada pihak fakultas begitu. Berat nggak sih Kak menjadi duta itu? Kalau dibilang berat, gini, mudah banget. Soalnya apapun yang kita lakukan, jika kita bilang sulit, itu pasti sulit.
jika kita bilang udah, ya udah jalanin aja. Ada falsafah Jawa mengatakan sepiro gedening sesoro yen tinampa amung dadi coba. Jadi seberapa Itu besar maksudnya apa? jadi seberapa besar cobaan itu hanya ya udah itu cuma lewat aja gitu loh. Sengsaranya itu cuma ibaratnya satu hari itu sengsara, besoknya bahagia gitu loh. Jadi jika kita katakanlah kita jadi ketua HMPS ya, kayak Mas Falik ya, ketua HMPS satu periode, ya udah kita sengsaranya itu jadi ketua satu periode 1 tahun gitu loh. Setelahnya kan kita kan menerima feedback tersebut kan, mungkin dampaknya sangat besar buat kita sendiri kan. Nah dari situ dengan kata-kata saya itu memang gitu, dan itu menjadi prinsip saya. Sepiro gedening sesoro yen tinampa amung dadi jaba. Itu sudah saya terapkan kepada diri saya sendiri. Baik saya itu bekerja, pasti saya sudah terapkan ya. Saya kerja 12 jam. Ya udah, pokoknya aku kerja ning ati pokoknya nyebut sepiro gedening sesoro yen tinampa amung dadi jaba. Ya udah, cobaan aja gitu loh. 12 Kok jam. Kak Afas bisa dapat kata-kata itu tuh dari mana, Kak? Ya kebetulan saya juga kenal itu dari silat juga kan, dari mungkin di samping itu saya mengembangkan dan mencari ilmu ya tentang ilmu-ilmu Jawa atau kejawen ya, dan saya juga mengikuti komunitas-komunitasnya gitu loh, dan saya berguru langsung, dan guru saya ada di Muria sana dan Japan. Oke, selanjutnya itu apa sih motivasi Kak Afas untuk para penonton podcast ini? Mungkin untuk terutama bagi mahasiswa ya, harapan saya kalian itu berkuliahlah karena itu privilege, dan jika kamu kuliah itu memberatkan atau mungkin ada yang berat atau gimana, itu hanya cobaan lah, seperti kata-kata saya falsafah Jawa tadi ya, sepiro gedening sesoro yen tinampa amung dadi coba. Jadi itu semua hanya cobaan aja, dilakuin aja dengan ikhlas, tetap semangat menjadi mahasiswa, dan jangan berpikir kita berorganisasi tidak mendapatkan manfaat atau gimana, karena di dalam organisasi membentuk kita memecahkan masalah ya, problem solving ya, dan di situ juga karakter kita akan terbentuk hingga kita terapkan di dunia kerja gitu kan. Oke, terima kasih untuk Kak Afas. Semoga perbincangan kita ini bisa bermanfaat bagi mahasiswa yang lain ya. Jangan lupa subscribe dan komen di IG, YouTube maupun TikToknya HMPS Perbankan Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.